Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila Sylvia dengan NIM 21513108. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan kebisingan. Yang mana sebelum kita membahas ke perhitungan kebisingan, kita pertama-tama akan membahas mengenai kebisingan itu sendiri. Jadi, apa sih kebisingan itu? Kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkatan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan juga kenyamanan lingkungan. Nah, jadi di sini kita udah paham nih, apa itu pengertian dari kebisingan. Kemudian kita lanjut ke soalnya. Jadi, untuk soalnya yaitu sebagai berikut. Dalam pengukuran kebisingan di suatu lokasi Y didapatkan nilai LSM yaitu 62,3 dBA dengan nilai LM sebesar 43 dBA. Perkirakan nilai LS dalam dBA dari pengukuran tersebut. Nah, jadi langkah penyelesaiannya yang pertama-tama itu adalah kita harus memperhatikan soal itu. Dari soal itu, kira-kira apa aja yang diketahui dalam soal tersebut. Jadi, di dalam soal tersebut, kita bisa lihat diketahui nilai LSM yaitu 62,3 dBA. Terus juga diketahui nilai LM sebesar 43 dBA. Nah, dan dari soal tersebut juga yang ditanyakan yaitu nilai LS. Nilai LS. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperkirakan nilai LS berdasarkan pengukuran tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena diketahui nilai LSM dan nilai LM, maka kita dapat menggunakan rumus LSM untuk mencari nilai LS. Nah, mungkin sebagian besar bingung ya, kenapa kok kita harus menggunakan nilai LSM? Kenapa kita nggak ngikutin nilai LS saja? Kenapa nggak pakai rumus LS gitu? Nah, jadi kenapa kita menggunakan rumus LSM? Jadi karena di rumus LSM ini udah termasuk nilai LSM, terus juga terdapat nilai LS, dan juga terdapat nilai LM. Yang mana nilai LSM ini udah kita ketahui tadi kan, nilai LSM-nya 62,3. Nah, dan nilai LM-nya kita ketahui yaitu 43 dBA. Nah, jadi berdasarkan rumus yang kita punya dan data yang sudah kita punya ini, kita bisa menggunakan cara iterasi. Kenapa kita gunakan cara iterasi? Jadi cara iterasi ini merupakan metode yang digunakan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, jadi kan di sini kan kita udah tahu nih, kalau LSM-nya 62,3 dan LM-nya sama dengan 43. Di sini kita gunakan iterasi dengan mengira-ngirakan nilai LS yang kira-kira itu menghasilkan nilai LSM sebesar 62,3. Nah, jadi untuk iterasi ini kita bisa menggunakan perkiraan, di mana nilai perkiraan ini tergantung kita juga gitu loh. Kita mau masukin nilai berapa. Kita akan lakukan itu secara terus-menerus sampai akhirnya kita mendapatkan nilai yang kita inginkan gitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan beberapa kali iterasi. Jadi untuk iterasi yang pertama itu, saya menggunakan perkiraan nilai LS yaitu sebesar 45. Ya, sini. Perkiraannya 45 untuk iterasi pertama. Kita masukkan ke rumus LSM, gitu kan. Kita masukkan ke rumus LSM nih, 45-nya kita masukkan di sini, sehingga diperoleh nilai LSM yaitu 46,24 dBA. Namun, kalau kita teliti lagi, nilai 46,24 dBA ini tidak sesuai dengan LSM yang kita inginkan. Karena LSM yang kita inginkan yaitu sebesar 62,3 dBA. Masih sangat jauh, sehingga perlu dilakukan iterasi untuk mendapatkan nilai yang lebih mendekati. Kemudian, saya mengira-ngirakan nilai LS yang berikutnya pada iterasi kedua, yaitu sebesar 55 dBA. Ya, yang kedua kita menggunakan LS sebesar 55 dBA. Kita masukin ke rumusnya. Lalu diperoleh nilai LSM sebesar 53,65 dBA. Kita lihat lagi, 53,65 dBA ini masih terlalu jauh dengan nilai yang kita inginkan.
Jadi kita lakukan iterasi berikutnya, yaitu iterasi ketiga, dan di sini saya menggunakan perkiraan nilai yaitu sebesar 60 dBA untuk nilai LS-nya. Lagi-lagi kita masukkan ke dalam rumus LSM, ini 60-nya kita masukkan ke dalam rumus LSM, dan diperoleh hasil sebesar 58,37 dBA. Nah, dari iterasi ketiga ini kita lihat lagi, ternyata LSM-nya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan, masih belum mendekati ya, masih terlalu jauh, sehingga perlu dilakukan iterasi lagi. Nah, kemudian saya melakukan iterasi lagi yang keempat kalinya, dan saya di sini menggunakan nilai LS yaitu sebesar 64 dBA. 64 dBA, kita masukkan lagi ke rumus LSM yang sudah kita punya. Sehingga diperoleh nilai LSM yaitu sebesar 62,29 dBA. Nilai 62,29 dBA ini apabila dibulatkan akan mendekati nilai 62,3 nih. 62,3. Nah, dari hasil yang kita peroleh ini, berarti untuk nilai LS sama dengan 64, ini adalah nilai yang cocok untuk kita gunakan dalam mencari nilai LSM sebesar 62,3. Jadi, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, diperoleh hasil LS sebesar 64 dBA berdasarkan perhitungan rumus LSM dikarenakan nilai LS tersebut bisa menghasilkan LSM mendekati hasil yang telah ditentukan yakni 62,3. Nah, jadi kenapa kita pilih LS-nya sama dengan 64? Jadi itu karena dari nilai 64 tadi kita bisa mendapatkan nilai 62,3 yang mana ini menyatakan bahwa perkiraan LS tersebut itu sudah benar gitu loh. Jadi, nilai LS berdasarkan pengukuran kebisingan tersebut diperkirakan sebesar 64 dBA. Karena dari 4 iterasi yang telah dilakukan sebelumnya, nilai 64 ini adalah nilai yang paling mendekati hasil LSM sebesar 62,3. Oke. Oke, sekian penjelasan mengenai perhitungan kebisingan yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.